Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu lagi dengan saya Windu, tentunya di channel kesayangan kita, Windu Channel Film. Kali ini saya akan menceritakan ulasan film action yang diangkat dari film anime, yaitu Tokyo Revengers. Siapa sih yang nggak tahu film ini? Apalagi antum pencinta film anime. Dahlah, mungkin kalian lebih duluan jago ya. Oke, langsung aja tanpa basa-basi kita ke filmnya. Film ini diawali dengan diperlihatkannya kehidupan seorang pemuda bernama Hanagaki Takemichi. Takemichi tinggal di sebuah rumah yang sangat berantakan dan kotor. Begitulah kira-kira kehidupan Takemichi. Hari itu, Takemichi menonton suatu berita yang menyiarkan tentang perseteruan dua geng yang mengakibatkan kematian seorang gadis dan adiknya. Gadis yang meninggal itu ternyata adalah mantan dari Takemichi, yaitu yang bernama Tachibana Hinata dan adiknya yang bernama Tachibana Naoto. Berita itu tentu saja membuat Takemichi sangat terkejut dan tak disangka takdir gadis yang ia cintai berakhir dengan sangat tragis dan membuat Takemichi sangat sedih. Sepulang dari tempat kerjanya, Takemichi yang saat itu berada di stasiun tiba-tiba saja terdorong jatuh ke bagian rel kereta dan di saat itu pula bersamaan sebuah kereta juga melaju ke arahnya. Takemichi pun berpikir bahwa saat itu ia akan mati. Namun, Takemichi malah terbangun di masa lalunya, tepatnya 10 tahun yang lalu saat dirinya masih berada di bangku SMA. Saat itu, Takemichi memiliki 4 orang sahabat, yakni Makoto, Yamagishi, Akun, dan Takuya. Ia berpikir mungkin ini adalah kilas balik yang Tuhan berikan kepadanya untuk mengenang kehidupan sebentar saja sebelum kematiannya. Takemichi yang merasakan itu benar-benar tidak percaya bahwa ia merasakan semua ini adalah kejadian yang benar-benar nyata baginya. Dan seperti anak-anak SMA pada umumnya, tapi kalau di Indonesia mungkin STM ya, yang di situ mereka berencana untuk menantang siswa kelas 2 di SMA Shibuya. Sesampai di sana mereka malah didatangi oleh murid-murid kelas 3 SMA Shibuya. Tak diduga pemimpin dari SMA itu bukanlah Masaru, melainkan anggota dari geng Tokyo Manji, yaitu Kiyomasa. Sontak saja Takemichi dan teman-teman kaget melihat Masaru yang ternyata di situ adalah seorang budak. Dan akhirnya mereka dikeroyok habis-habisan oleh Kiyomasa dan gengnya. Takemichi akhirnya tersadar inilah kenyataan yang terjadi pada masa lalunya yang membuat dia berakhir menjadi seorang pecundang di masa depannya. Setelah kejadian itu, Takemichi pun memutuskan untuk pergi menemui Hinata di rumahnya. Setelah sekian lama tak bertemu, akhirnya Takemichi bisa melihat Hinata dalam keadaan yang baik-baik saja. Hinata yang melihat Takemichi terluka langsung mengobati lukanya. Meskipun Takemichi adalah seorang pecundang, namun Hinata mencintainya dengan tulus. Melihat wajah Hinata membuat Takemichi bertekad untuk bisa mengubah masa depan demi Hinata. Setelah itu, Takemichi merenung di sebuah taman. Di taman itu, ia melihat seorang anak yang sedang dibully oleh beberapa orang. Takemichi berniat untuk membantu anak itu, namun ia malah memalukan dirinya sendiri. Ternyata, anak itu adalah adik dari Hinata yang bernama Naoto. Di situ, Takemichi mengungkapkan bahwa 10 tahun kemudian Hinata dan Naoto akan meninggal akibat sebuah insiden. Oleh sebab itu, Takemichi meminta Naoto untuk mengingat-ingat hal ini dan melakukan apapun untuk melindungi kakaknya. Setelah itu, Takemichi dan Naoto berjabat tangan. Seketika itu, Takemichi langsung kembali ke masa depan. Dokter mengatakan bahwa ia terjatuh di rel kereta api dan diselamatkan oleh seseorang. Dan orang yang menyelamatkan itu ternyata adalah Naoto. Tak diduga, apa yang dilakukan Takemichi di masa lalu ternyata mengubah masa depan Naoto. Dimana karena perkataan Takemichi kepadanya, Naoto berusaha untuk menjadi polisi di masa depan untuk melindungi kakaknya. Namun sayangnya, masa depan Hinata masih tetap sama. Naoto ternyata gagal melindungi kakaknya. Kemudian, Takemichi dibawa ke rumah Naoto dan di sana Naoto memaparkan beberapa kejadian yang menyebabkan kematian pada kakaknya. Naoto berkata kematian kakaknya disebabkan karena perseteruan antara geng Tokyo Manji. Untuk mengubah masa depan Hinata, Takemichi harus mencegah pertemuan antara Sanu Manjiro dengan kisah Kiteta di masa lalu.
Meskipun awalnya Takemichi takut mengubah masa lalu, namun demi nyawa Hinata, ia pun akhirnya memberanikan diri. Naoto dan Takemichi kembali berjabat tangan dan kembali ke masa lalu. Setelah berjabat tangan, Takemichi pun terbangun di masa lalunya. Sialnya, saat ia kembali, ia ternyata berada di area pertandingan untuk melawan seseorang. Dan sayangnya, dengan satu pukulan saja, Takemichi pun langsung kalah. Setelah itu, Kiyomasa memilih Takoya untuk berduel. Selanjutnya, di sela-sela kehebohan, Akun berjalan ke arah Kiyomasa sambil merogoh kantongnya. Takemichi pun teringat kalau di masa lalu Akun dimasukkan ke dalam penjara karena menusuk Kiyomasa. Sehingga dengan cepat Takemichi pun langsung menghentikannya. Kemudian Takemichi memberanikan dirinya untuk menantang Kiyomasa. Hal itu dilakukan sebagai salah satu langkah berani untuk mengubah masa depannya. Ia berkata, jika ia berhasil mengalahkannya, harus mempertemukannya dengan Sanno Manjiro atau Kisaki Teta. Kiyomasa yang mendengar hal itu tentu saja sangat marah besar. Keberanian Takemichi menantangnya membuat harga dirinya dijatuhkan. Ia pun memukuli Takemichi berkali-kali tanpa ampun sampai babak belur. Namun dalam keadaan seperti itu, Takemichi tetap tidak menyerah dan terus berusaha bangkit sampai kemudian ada dua orang yang tiba-tiba datang dan menghentikan pertarungan. Tak diduga, kedua orang itu ternyata merupakan petinggi dari geng Tokyomanji, yaitu Sanno Manjiro atau Maiki, sang ketua geng Tokyomanji, dan wakilnya yaitu Draken. Tak disangka, keduanya datang untuk menghentikan Kiyomasa yang sudah mencoreng nama baik Tokyomanji. Selain itu, Maiki ternyata tertarik dengan Takemichi dan menawarkan Takemichi untuk menjadi temannya. Meski memiliki badan yang kecil, Maiki ternyata merupakan petarung yang sangat tangguh. Terlihat dari bagaimana ia mengalahkan Kiyomasa dengan satu tendangan andalannya. Karena hal itu, Takemichi dan teman-temannya pun akhirnya dibebaskan dari status budak. Dan setelah kejadian itu, Takemichi bertemu dengan Hinata untuk melihat kembang api. Di momen yang romantis itu, Takemichi berniat untuk memegang tangan Hinata. Namun, yang ia pegang ternyata malah tangan Naoto. Hal itu pun otomatis membuatnya kembali ke masa depan. Ketika terbangun, Takemichi merasa kesal pada Naoto karena telah merusak momen romantisnya dengan Hinata. Setelah itu, Naoto pun mengungkapkan beberapa hal tentang fenomena yang dialami oleh Takemichi. Diungkapkannya bahwa saat ia pergi ke masa lalu, tubuh Takemichi akan mati suri di masa depan. Itu artinya, jika di masa lalu ia menghabiskan waktu selama 3 hari, maka di masa depan tubuhnya juga akan mati selama 3 hari. Setelah itu, Naoto bertanya tentang perkembangan misi mereka. Takemichi berkata kalau ia baru saja bertemu dengan Maiki. Nah, untuk mempersingkat misi, Naoto pun menyarankan agar Takemichi membunuh Maiki. Dengan begitu, pertemuannya dengan Kisaki Teta tak akan pernah terjadi dan Hinata tidak akan pernah meninggal. Keesokan harinya, saat kembali ke masa lalu, Takemichi melihat Maiki dan Draken tiba-tiba datang ke sekolahnya. Dengan santai, mereka pun menghajar beberapa murid yang menghalangi mereka masuk. Maiki dan Draken membawa Takemichi keluar dari sekolah, namun tiba-tiba Hinata menghampiri mereka dan langsung menampar Maiki. Hinata berpikir kalau Maiki dan Draken adalah orang yang selama ini sering menghajar dan membuli Takemichi. Draken yang melihat pemimpinnya ditampar, lantas menahan tangan Hinata yang hendak membawa Takemichi pergi. Melihat tangan Hinata gemetar ketakutan, Takemichi pun meminta Draken untuk melepaskannya. Takemichi pun berkata bahwa ia akan melindungi Hinata dari siapapun yang berani menyakitinya. Maiki yang mendengar hal itu terlihat sangat kesal dan hendak menghajar Takemichi. Namun ternyata itu hanyalah bercanda, karena ia juga bukanlah seseorang yang bisa menyakiti wanita. Karena hal itu, Hinata pun meminta maaf atas tindakannya dan segera kembali ke kelasnya. Setelah itu, Maiki, Draken, dan Takemichi pergi bersepeda bersama. Saat itu, Maiki mengungkapkan alasan mengapa ia tertarik kepada Takemichi. Alasannya adalah kepribadian Takemichi yang tidak takut pada apapun sangat mirip dengan mendiang kakaknya. Draken juga menambahkan bahwa orang kuat sangatlah banyak, tapi orang yang rela menghadapi siapapun untuk orang yang ia cintai sangatlah sedikit dan langka. Maiki pun mengungkapkan tujuannya sekarang di mana ia ingin membuat era berandalan menurut versinya. Setelah mendengar apa yang Maiki katakan, Takemichi yakin kalau ia tidak mungkin membunuh Hinata di masa depan. Pada malam harinya, geng Tokyomanji mengadakan rapat. Dalam rapat itu, Draken mengusir Kiyomasa dan resmi mengeluarkannya dari geng Tokyomanji. Setelah itu, Maiki mengumumkan masalah yang dihadapi salah satu anggota geng Tokyomanji, yaitu Pa dengan pemimpin kelompok Mobius yang bernama Osanai. Akibat kejadian itu, seorang wanita kini terbaring koma di rumah sakit. Maiki pun mengambil keputusan untuk menyelesaikan masalah mereka dengan cara tawuran melawan kelompok Mobius.
Di masa depan, Takemichi melihat kalau ternyata Akun sekarang telah menjadi anggota dari geng Tokyo Manji. Rupanya, karena di masa lalu Takemichi mencegah Akun menusuk Kiyomasa, kini masa depannya pun telah berubah. Oleh sebab itulah, Takemichi dan Naoto berniat menemuinya untuk mencari informasi tentang Maiki ataupun Kisaki Teta. Sesampainya di sana, Takemichi disambut dan dipertemukan dengan Akun. Terlihat bahwa penampilan Akun yang sekarang sangat berbeda dengan penampilannya yang dahulu. Setelah itu, Akun mengajak Takemichi untuk bernostalgia di rooftop. Setelah banyak menceritakan masa lalu, Akun tiba-tiba mengaku bahwa ia adalah orang yang saat itu mendorong Takemichi ke rel kereta. Takemichi yang mendengar hal itu hanya bisa terdiam. Akun juga mengetahui bahwa Takemichi diselamatkan oleh Naoto dan bisa pergi ke masa lalu. Akun mengaku kalau sekarang ia adalah budak Kisaki Teta. Selama ini, Akun dipaksa untuk melakukan semua perintah dari Kisaki Teta. Akun juga menambahkan semenjak kematian Draken, Maiki diketahui telah banyak berubah. Setelah mengatakan semua itu kepada Takemichi, Akun pun memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan melompat dari sana. Sebelum melompat, Akun berpesan kepada Takemichi untuk menyelamatkan semuanya dan mengubah masa depan. Melihat sahabatnya bunuh diri di hadapannya, Takemichi merasa sangat terpukul. Kini, tekad Takemichi semakin kuat di mana sekarang bukan hanya Hinata yang harus ia selamatkan, melainkan juga semua teman-temannya. Keesokan harinya, Naoto dan Takemichi mendiskusikan penyebab kematian dari Draken. Draken diketahui tewas akibat luka tusuk yang ia dapatkan saat tawuran antara geng Tokyo Manji dan Mobius. Untuk menyelamatkan semuanya, Takemichi pun akhirnya kembali ke masa lalu dan menghentikan tawuran tersebut. Keesokan harinya, Takemichi pun memutuskan untuk mengikuti Draken dan Maiki saat itu. Draken dan Maiki terlihat mendatangi sebuah rumah sakit. Ternyata mereka menjenguk gadis yang saat itu trauma akibat dihajar oleh geng Mobius. Namun, orang tua gadis itu malah menyalahkan Draken dan Maiki karena keadaan putrinya. Maiki awalnya tidak terima disalahkan seperti itu, namun Draken menghentikannya dan memaksanya untuk membungkuk dan menghormati orang tua gadis tersebut. Setelah itu, Takemichi mengikuti Maiki dan Draken sampai ke sebuah tempat. Di sana tidak hanya ada mereka, namun ada anggota geng Tokyo Manji yang lain. Di kesempatan itu, Takemichi nekat meminta mereka untuk membatalkan tawuran. Tentu saja hal itu dibalas sinis oleh Pachin. Bahkan, Maiki menegaskan bahwa mereka akan tetap tawuran karena kelompok Mobius sudah sampai di sana. Kelompok Mobius yang diketuai oleh Osanai datang mengunjungi Maiki dan yang lainnya karena ingin membalaskan dendam sahabatnya. Pachin pun maju dan menantangnya untuk berduel 1 lawan 1. Sebagai pemimpin Mobius, Pachin tentu saja bukanlah lawan yang pantas untuk Osanai. Terbukti saat itu Osanai mampu mengalahkan Pachin dengan sangat mudah. Melihat Pachin yang sudah tidak sanggup, Maiki pun maju dan menggantikan posisinya. Dengan tendangan mautnya, Maiki berhasil menumbangkan pemimpin Mobius di hadapan para anggotanya. Namun Osanai masih bisa bangkit dan mengambil sebuah botol untuk menyerang Maiki. Beruntung saat itu Draken berhasil menghentikan Osanai di saat yang tepat. Pada malam harinya, Takemichi dan Hinata sedang menikmati waktu menghadiri festival. Di tengah kebahagiaan itu, Takemichi melihat beberapa anggota Mobius yang tampak mencurigakan. Oleh sebab itulah, Takemichi pun terpaksa meninggalkan Hinata dan mengikuti anggota Mobius. Sesuai dengan informasi dari Naoto, hari ini Draken dikabarkan mati akibat ditusuk oleh anggota Mobius. Kebetulan di sana, Takemichi melihat Kiyomasa yang mendapatkan sebuah pisau dari anggota Mobius. Dan benar saja, Kiyomasa rencananya akan menggunakan pisau itu untuk membunuh Draken. Tak diduga, Takemichi yang sedang menguping ketahuan oleh mereka dan langsung dihajar habis-habisan. Setelah itu, Kiyomasa memerintahkan anak buahnya untuk membungkus tubuh Takemichi dengan lakban agar ia tidak mengacaukan rencananya. Beruntung saat itu Hinata datang dan langsung menyelamatkan Takemichi. Setelah diselamatkan, Takemichi langsung pergi untuk mencari keberadaan Draken. Sementara itu, Draken didatangi oleh kelompok Mobius dan dikeroyok oleh begitu banyak orang. Saat itu, Draken sudah terluka parah, namun masih bisa bernapas lega begitu mendengar suara motor Maiki yang bergerak ke arah mereka.
Mikey juga membawa semua anggota geng Tokomanji untuk melawan Mobius. Dengan kedatangan geng Tokomanji, tawuran pun akhirnya benar-benar terjadi. Takemichi yang baru saja tiba langsung mencari keberadaan Draken. Namun Takemichi terlambat karena Draken telah ditusuk oleh Kiyomasa. Ia pun bergegas berlari menyelamatkan Draken dengan sekuat tenaga. Takemichi pun menggendong tubuh Draken untuk dibawa ke rumah sakit. Namun mereka lagi-lagi dihentikan oleh Kiyomasa. Kali ini, Takemichi mendapatkan kesempatan untuk membalaskan semua dendamnya selama ini. Meskipun pada awalnya Kiyomasa optimis akan menang melawannya, namun berkat ketangguhannya, Takemichi akhirnya berhasil mengalahkan Kiyomasa dengan tangannya sendiri. Setelah itu, geng Tokomanji berkumpul di rumah sakit menunggu kabar dari Draken. Di saat semuanya menunggu dengan cemas, Mikey malah berjalan dengan santai sambil membagikan makanan untuk semuanya. Mikey berkata kalau Draken adalah orang yang selalu menepati janji. Jadi, Mikey yakin Draken tidak akan meninggal semudah itu. Tak lama kemudian, dokter keluar dari ruangan operasi dan mengatakan bahwa Draken berhasil diselamatkan. Di saat itulah, Mikey menjauh dari semuanya dan menangis meluapkan semua perasaannya. Film diakhiri dengan diperlihatkannya Takemichi kembali ke masa depan dan langsung pergi ke rumah Hinata. Tak disangka, ternyata semua perjuangan Takemichi telah berhasil untuk menyelamatkan Hinata. Dan film pun akhirnya selesai. Nah, dari film ini kita mendapatkan pesan bahwa jangan pernah menyerah dengan apa yang terjadi, tetap semangat untuk merubah sesuatu, khususnya nasib diri kita dan orang-orang yang kita sayangi. Karena di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin. Oke deh, saya Windu pamit undur diri, kita bertemu di video selanjutnya. Salam cinta dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.